Baru segini itu sampai jerit-jerit kesakitan. Karena apa ya? Mungkin banyak konsumsi yang toksik. Kalau aku konsumsi enggak, cuman toxic relationship ya. Wah. Kalau itu tulang krek, bunyi lagi krek. Masih bisa, iya. Patah tuh leher. Iya, benar sih. Lebih panik jadinya. Ya ampun. Terus Gitu loh. Nah, itu akan membahayakan atau enggak? Ini menurut gue salah satu yang cukup serius. Karena jempol udah kita ratain, ini udah kita samain gitu. Kalau yang bermasalah itu kita sudah bisa tarik sampai bunyinya dari awal sampai ke bawah. Nah, tapi itu nothing to worry about karena kadang Normal. ya umur. Hai, welcome to La Vita e Bella. Sekarang aku lagi sama Aryo Bimo. Yeay. Bimario. Oke. Jadi hari ini aku pengen nyobain kretek-kretek gitu. Nah, itu tuh ketulang kan ya? Yes, Ya kan? yang kita adjust tulang. Istilah kedokterannya chiropractic atau bisa dinamakan bone setting. Oke. Di saat dimana kita adjust tulang. Oke. Gitu. So, aku mau coba nanti kita seberjalannya waktu mungkin kita juga bakalan ngobrol-ngobrol dan ngejelasin ke mereka semua ini tuh apa, bagian itu gimana Fungsinya gitu. apa Yes. gitu kan. Oke. Alright. Are you ready? Yuk. Oke, sekarang what I need you to do pertama is duduk bersila aja di tengah Bersila. sini. Oke. Yuk. Oke, tangannya ke kanan seperti ini. Tangan Lihat gini. di kepal, lihat ke depan. Aku bakal tekan ke bawah. Selin tahan. Harus tahan. Tahan sekuat Oke. mungkin, sebisa mungkin ya. Oke, 1, 2. Alright. Oke. Lu barusan ngapain Enggak, lagi mau ngecek kekuatan gitu. Oke. Cuman kadang nih gini, bingungnya tuh kita harus tahu antara, boleh turun dulu, Oke. kekuatan orangnya atau memang itu ada power loss. Power loss itu kehilangan kekuatan. Biasanya kalau ada saraf-saraf yang kejepit di leher, itu pasti dia nggak bisa maintain untuk nahan di kekuatan yang sama. Jadi cepet kayak drop Oke. gitu loh. Oke. Makanya tadi aku coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Tahan yang keras ya, tahan yang keras and alright. Kayaknya sih bagus. Alright, maaf ya. Tangan kayak tadi lagi. Kayak gini. Seperti ini, yes. Tahan yang keras and alright. Sebaliknya. Tahan yang keras and alright. Kalau yang dari aku rasain sih ada sedikit power loss. Soalnya gini, yang kita cari bukan kekuatan bahwa oh dia kuat banget. Cuman dia harus bisa maintain dalam kekuatan yang sama. Di saat pas ditekan dia gitu, itu biasanya badan itu punya sistem buat ya save dirinya dari injury. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang ketekan di sini pasti dia akan tahan. Gitu karena saraf-saraf nggak kuat buat menopang tangannya. Oke. Tapi so far sih aman, baik-baik aja. Kita mulai dari jari-jari dulu ya. Jari? Jari-jari. Oke. Pemanasan, oke? Oke, sip. Siap. Baru nanti kita lihat panjang kakinya. Karena jujur agak sulit di kamu gitu. Karena ya itu dia. Kenapa sih lu bisa ngecek dari situ gitu maksudnya? Karena gini, ada orang-orang yang datang, badannya keker, gym, pada saat ditekan, Oh gitu. langsung drop. Gitu. Atau mungkin dia nggak usah keker banget, tapi pada saat ditahan, kelihatan dari cara dia nahannya, langsung hilang powernya. Itu udah ketahuan pasti ada yang nggak beres di bagian leher, cervical, tulang leher sini. Kayak salah bantal atau apa kayak gitu. Atau mungkin karena salah bantal, atau mungkin postur yang salah untuk waktu yang lama, kayak main oke. handphone terus. Oke. Jadi ada pergeseran tulang yang mana saraf kehempit. Pada saat saraf kehempit, tenaga hilang. Sama halnya kayak orang misalnya yang celaka atau injury saraf, dia nggak ada, ya dia nggak bisa gerak gitu kan. Nah, tapi itu di sisi yang terburuknya gitu. Alright, Oke, yuk. lemesin aja, lemesin aja. Oke. Lembek banget ya gue. Enggak, aman kok. Nah, oh iya bener banget. Apaan? Jadi di sini ini ada titik di mana dia mengatur terhubung dengan banyak organ dan biasanya kita selalu kasih tekanan 10%. Makanya biasanya kalau pusing kenapa harus ditekan itunya? Ya itu mungkin buat aktivasi aliran darah dan lain-lain. Oke. Wow, hebat sih. Kenapa? Gak sakit? Enggak. Sumpah? Iya. Serius? Kenapa? Wow. Ya ada berasa Enggak, tapi bagus banget loh. Kalau kamu pernah nonton kretek abal-abal ini,
Ada orang baru segini itu sampai jerit-jerit kesakitan. Karena apa ya? Ya itu berarti mungkin ada yang mengganggu. Lifestyle juga. Okay. Lifestyle. Mungkin banyak konsumsi yang toksik. Oh, kalau aku konsumsi enggak, cuman toxic relationship ya. Wah, itu lari ke hati sih. Aduh. Kalau itu hati ya, perasaan susah sih ya, bukan kretek dong gitu. Tapi enggak, itu bagus banget loh. Jadi itu kayaknya dari faktor jaga makan deh. Makannya nggak banyak kan? Benar, gue banyak makan protein dan nggak sugar, nggak carbs. Oke, mungkin dari situ. Jadi internal organs aman. Alright. Lo belajar di mana sih nih? Waktu itu jadi di Australia awalnya. Australia? Habis gitu ambil di sini, ada orang Malaysia yang memang buka kelas, dia buka juga di sini. Oke. Oh, orang Malaysia. Oh, tahu. Iya, tahu kan. Cewek jarang ya ada masalah dengan pergelangan tangan sama sikut ya. Karena ya jarang olahraga yang jatuh atau motor atau apa gitu. Biasanya kalau cowok yang motor cross atau sering boxing atau muay thai, biasa pergelangannya pasti akan bunyi. Alright. Oke. Sebelahnya lagi. Napas, breathe. Ini agak lebih sakit atau sama? Sama aja. Enggak lebih sakit dari yang ini. Enggak lebih sakit dari itu. Oke. Kalau tadi ini masih ada rasanya sedikit-sedikit, kalau yang di sini enggak. Itu perbedaannya apa? Enggak apa-apa sih, cuman mungkin bagian-bagian lain aja dari organ. Cuman bagus banget sih, jujur. Ini karena gue udah kayak 15% nih. Kenapa? Neken ya. Biasanya 5% aja orang udah pada kesakitan. Oh ya? Iya beneran. Serius gak bohong. Sampai ada yang kayak, wah udah gak tahan lagi, gak kuat lagi. Kok bisa gitu berapa ya? segitu? Wow. Okay. Alright. Sekarang tangan. Tapi gue ngerasa kayak agak enteng tangan gue ya. Iya, itu pasti ada efek, ada perasaan seperti itu sih. Tangan sekarang di gini, pegang pinggang seperti itu. Nanti tekan ke belakang, jadi kayak gini. Nah, gitu ya. Cuman tahan dulu. Oke, yes, tekan ke belakang. Alright, kita reset. Itu apa sih? Shoulder bone-nya di sini. Kadang dia tuh nggak pas, gitu. Dan kita reset dengan gerakan itu. Oh, oke. Lo pernah bilang kan kalau bunyi-bunyi itu ternyata bukan tulang? Atau gimana? Kalau untuk shoulder, ada bunyi yang datang dari grinding tulang. Tapi kalau yang kita bunyi kertek-kertek itu yang gue bilang di antara ruas-ruas tulang itu ada fluid atau cairan di dalam cairan itu ada gas bubbles. Jadi perasaan dibunyiin itu dia menyebabkan bunyi pop. Jadi pada badan gue lagi krek gitu, itu sebenarnya bukan tulang tapi bubbles itu? Itu alasannya kenapa habis dibunyiin nggak bisa langsung bunyi lagi. Oh. Kalau itu tulang krek, bunyiin lagi krek. Masih krek, bisa, iya. Patah tuh leher. Iya benar sih. Iya, tangan ke belakang. Alright. Nah, oke sekarang. There you go. Kok bisa sih lo kayak gitu? Lo berarti mempelajari tulang-tulang itu gimana caranya gitu kan? Lo harus tepat, harus pas gitu. Lo nggak bisa cuman kayak tarik-tarik gitu. Kayak gue gini-gini gitu kan nggak bisa kan? Dan pada saat kita bunyiin sendiri juga sebenarnya efeknya lain karena badan kita bukan dalam keadaan kita lagi tenang. Jadi otot kita lagi bergerak, di saat otot kita bergerak otomatis ada penekanan. Jadi bunyinya itu nggak maksimal atau nggak sempurna. Makanya you have to have someone to do it gitu loh. Alright, tangan coba buka gini ke atas gitu. Gak ada masalah dengan gerakan ya? Ya nggak? Oke, nggak ada yang sakit. Oke, tahan dulu. Nggak apa, turun aja yang ini. There you go. Posisi yang sebelah kanan. Ini feel it nggak nih? Right there. Iya. Nah, see those clicking. Tadi ada dikit. Nah, tapi itu nothing to worry about karena kadang normal. Ya umur. Enggak bercanda. Iya. Padahal gue tahun ini baru masuk 19. I'm just joking. Iya, terus. I'm just joking. Jadi gini, cedera, mungkin kurang olahraga, maybe, gitu, movement, gitu. Nah, makanya tadi pas kita adjusting ini bunyinya dia krek, gitu. Itu mungkin tadi ada yang ke-release dan hopefully better, gitu. Nah, yang kiri
dan kanan kan kita yang paling aktif, gitu kan. Biasanya orang yang kalau right handed dia nulis apa segala macam, lempar bola gitu. Tapi bukan di issue. Kalau orang yang parah itu dia gerak aja. Gitu. Oke. Maaf ya, right. Oke, lemas, turun. Oke. Tahan, lemesin aja, lemesin. Alright. Nah itu juga kalau ada Lu nggak sakit gitu gitu-gituin gitu? Enggak lah, itu pelan banget. Kencang juga nggak sakit. Lagi tadi pelan. Kita selalu low intensity dulu always. Karena tiap orang itu bone structure-nya lain. Mungkin pernah tahu kan mengenai orang yang di Cairo terus. Ya. Nah itu kan bikin banyak orang paros menjadi tutup and everything. Karena gini, first things first, kita nggak tahu penyebab utamanya adalah karena chiropractic. Tapi hal yang terakhir dilakukan adalah itu. It could be something else. Bisa aja hal yang lain. Cuman tiap orang itu anatominya lain. Density atau kepadatan tulangnya lain. Jadi kita nggak boleh pernah kayak pukul rata dengan satu kekuatan. Malah di sini. Oke, naik dikit. Ke arah atas dikit ke badannya. Nah segitu aja. Lurus. Oke. Nah. Alright. Kita pastiin shouldernya level. Tangan di perut nggak apa-apa. Hipsnya level. Sekarang kita lihat panjang kakinya. The moment of truth. Alright. Ternyata kaki gue pencok gitu. Ini dari sini udah kelihatan sih panjang sebelah. Udah serius loh? Iya udah fix, dari gini aja nggak usah diapa-apain, udah kelihatan udah lumayan lagi. Terus gitu loh. Nah, itu akan membahayakan atau enggak? Jadi gini, ini menurut gue salah satu yang cukup serius. Dalam artian dia udah, kalau kita lihat dari sini 2 cm. Karena jempol udah kita ratain, ini udah kita samain gitu. Berarti kalau berdiri fix banget tumpuan sama yang ini. Nah itu karena nggak tahu postur, kebiasaan, dan kita lurusin. Nah bahayanya adalah kaki kita itu kan fondasi tulang pinggul kita kan. Nah pada saat satu kaki lebih tinggi, setiap kita jalan satu kan lebih neken. Satu karena lebih tinggi, kemungkinan pinggul kanan lebih sering gak enak misalnya. Atau pinggul lama-lama akan lebih naik sebelah gitu. Seiring dengan waktu, sedangkan badan kita ini punya sistem untuk tetap mau lurus. Jadi nggak mungkin yang namanya kita jalan diketekan, kita ikut miring. Badan tetap akan lurus. Nah itu yang awal menyebabkan lama-lama tulang belakang bisa melengkung. That's why. Pernah X-ray belakang nggak? Enggak. Oke. Kita mulai adjustment ya. Hopefully bisa memperbaiki bedanya. Alright? Don't be worried, santai, tenang aja. Kebanyakan orang pasti beda gitu. Cuman masalah seberapa banyak bedanya. Oke, ini relax. Gue relax ya. Ini kita dengar tadi beda jadi kayak gitu. Jadi kayak panik. Jadi panik jadinya. Ya ampun, oke. Lemesin aja. Baik, nggak kaget kan? Enggak. Kalau yang tadi nggak bunyi, kayak ini bunyi ya? Kemungkinan karena dia paling kena pressure. Oke. Jadi kan setiap jalan pressure lebih banyak dari dia. Iya. Di titik-titik pertemuan tulangnya. Oke. Lemesin aja. Aman? Oke. Itu kayak hip bone-nya, ball joint-nya keluar, masuk lagi, ngereset. Oh gitu ya? Yes, makanya bilang. Kok nggak sakit ya? Emang nggak sakit. Relax, lemesin. Halo, buddy. Relax, lemesin. Alright. Gimana? So far aman? Yes. Lemesin aja. Alright. Oke. Lo nih sebenarnya buka praktek nggak sih kayak gini? Enggak. Kenapa nggak buka? Belum sih. Mungkin suatu saat akan. Oke.
Nah sebenarnya cara paling gampang nih buat kamu lihat nih, di sini lebih tinggi. Oke, ini tahan kakinya, tempelin bekulnya tempelin yang keras ya. Tahan, oke. Oke, sekali lagi. Ini nggak tadi ada gitu ya. Itu tangan lo apa? Gue sih? No, itu dari pinggul. Oh. Kalau parah dia akan bletek bunyi gitu. Oh gitu. Sekali lagi. Alright, oke. Good. Now the back. Oke, siap. Kayak gitu. Tapi nggak sakit ya? Kaget. No, itu suaranya aja yang bikin gue amazed gitu, ngerti gak sih lo? Iya. Kayak kesannya kayak gimana, tapi rasanya enggak. Iya, itu dia orang kayak banyak takut karena bunyinya deh. Iya, that's why. Tapi itu sebenarnya bunyinya emang ngeri gitu, cuman feel nothing sih kalau gue ya. Maksudnya kayak ya kerasa aja ada yang digituin gitu, disentak. Betul. Mesin, tenang, relax. Ini sebenarnya lu ngebenerin bagian apa sih, pergelangan? Kalau ini lebih kita bunyiin semua jari sekaligus aja sih. Oh, oke. Itu tadi jari yang bunyi? Ini semua jari ini nih. Oh, oke. Kadang ankle juga bisa ke adjust. Oh. Oke. Alright. Nah ini pinggul sama lower back. Relax, tenang. Oke. Good. Dia nih. Lu capek ya? Kenapa? Lu capek, gue enak. Enggak lah, biasa aja. Itu lu ngecek apa? Tulang, jadi Tulang. ini kita lebih kayak manual pakai tangan. Oke. Tapi kalau misalnya ada tulang yang bulging, dia agak nongol atau ada pergeseran, bisa kerasa. Oke. Untuk yang sekarang nih lagi ngecek lurus enggaknya gitu. Oh, bisa lu cek ya lurus enggaknya? Mungkin kalau yang dikit banget itu mungkin harus pakai X-ray. Tapi kalau udah ada melengkungan pasti kelihatan. Ya bisa lah ya, bisa keraba lah ya. Salah satu pelatihannya waktu itu tuh, jadi kita ambil rambut, kita taruh di dalam 7 lembar A4. Oke. Harus kita bisa raba sama kita outline sama spidol. Baru kita buka pelan-pelan, pastiin tuh bener. Nah itu harus sampai lulus. Wow. Rambut dah tipis banget kan? Iya. Kalau ada yang sakit, kasih tahu ya. Ada yang kayak nggak nyaman gitu loh, kayak pas ditekan nggak enak. Gue bingung sih. Nggak apa-apa, berarti nggak sakit. Kalau sakit pasti bakal. Sakit? Enggak sih ya, cuma nggak sakit sih. Nggak apa-apa kalau nggak sakit, itu oke. Ya, itu sakit sih. Ini tapi sakitnya fix, ini agak nggak enak. Iya. Makanya tadi nyangkut di sini nih. Apaan tuh? Wait. Bisa titik bongkok. Titik paling bongkok di sini nih. Kan tiap orang tuh kayak punya puncak bongkok. Iya. Dan itu pada saat tulangnya paling bisa nonjol. Nah biasanya ada orang nih tulang-tulangnya di sini tuh ada yang jendol-jendol banget. Nah itu gue tuh. Itu karena lihat HP terus. Kenapa? Lihat HP terus. Lihat HP terus. Jadi kan tulang tuh dia ada ruas. Pada saat ditekan melengkung terus, lama-lama disknya itu nggak balance. Dia bakal slip out. Oh gitu. Bikin benjol. Nah tapi itu ngebenerin ya pakai terapi Kairo ala Rusia. Harus Dan gimana? itu digebukin. Serius lo digebukin? Maksudnya kayak kita pegang jempol, puk gitu. Itu baru aku ngelakuin pertama 1 kali doang sama seseorang karena temen deket. Ini ada 3 yang jendol. Dia 2 jam bengong sih setelah itu. Karena tulangnya begitu banyak riset, badannya itu belajar lagi. Makanya biasanya kalau di Kairo, habis setiap adjustment kita suruh jalan bolak-balik gitu. Oh gitu, bukan suruh tidur enggak? Enggak. Maksudnya kayak habis adjustment nih sekarang nih, krek jalan dulu bolak-balik biar bodinya adjust. Jadi nggak tiba-tiba kaget. Habis 1 adjustment jalan, 1 adjustment jalan. Oke. Tapi itu tuh buat orang-orang yang bermasalah ya. Banget ya. Nah tadi nih pas gini nih. Yes. Right here. Iya kenapa sakit? Sakit kan? Itu kenapa? Iya kan? Ya. Jadi ada nih 1, 2. Aku nggak. Tadi pelan belum kenceng loh. Biasanya tuh kalau kita assess nah kita akan gini nih. Untuk pastiin sehat. Ini nggak apa-apa kan? Aman kan? Ini pelan belum dalam, cuman
emang kayak agak keras dan right here. Tapi nggak apa, kita coba adjust itu. Tarik napas yang dalam, buang all the way out, abis. There you go. Oke. Aman kan? Aman sih. Iya. Tarik napas yang dalam, all the way out, abis. Bunyinya gila ya. Nah, itu bagian-bagian yang memang need adjustment karena ini titik bongkok. Kadang kalau ini udah kekunci, nanti rib bone-nya itu gak akan bisa gerak dengan sempurna. Nah, itu alasan kenapa sebagian orang back kirinya lebih tinggi, back kanan lebih tinggi karena tulang belakang itu nggak dalam posisi yang sempurna. Napas, buang, habis. Ini lengkap sih. Fix, ini lengkap banget. Lengkap apa tuh? Bunyinya, which means memang harus di-adjust. Iya. Oke. Coba satu lagi here ya. Leher sakit nggak kalau tekan gini? Enggak. Aman. Oke, tarik nafas, buang, habis, all the way out. Oke. Good. Alright. Oke. Sekarang lihat ke sini. Ke depan. Satu badan kayak tiduran nyamping. Nah. Tiduran nyamping. Yang nyaman aja, shouldernya yang enak. Kanan kiri minjem. Fleksibel gitu. Napas. Buang. Alright. Kenapa? Nggak apa-apa, cuma ngemes aja. Alright. Udah nih. Lihat ke arah sini sebaliknya. Kalau kita tuh kertas-kertas kayak misalnya maintenance kayak gini gitu. Misalnya ini harus lo lakuin dalam waktu berapa kali? Tergantung. Kalau misalnya kita suka high impact exercise, 1 month, 2 months. Kalau kita lebih yang moderate exercise, 3 months. Kalau kita jarang, bisa 5 to 6 months. Tapi kalau penyembuhan, bisa tiap 1 minggu, tiap 2 minggu. Oke. Right. Seperti ini. Twist ke belakang. Tuh ada bunyi ya? Iya. Bisa gue udah bunyi dulu. Itu pre-pop namanya. Jadi memang kondisi badannya udah, kondisi tulangnya pengen kembali ke posisi. Kenapa kok kayak bengong, kayak diam gitu? Naik dulu. Oke, alright. Lihat ke depan. Jadi gue tuh bersila. Oke, harus bersila nih. Itu kenapa sakit ya? Ini, right here. Itu apa sih? Ini Tulang? atlas. Bukan. Namanya bagian atlas. Dia Apa itu? bagian paling bawah dari tengkorak kita. Atlas ketemu sama tulang di sini, ini right here. Ini C1. Oke. Ini daerah cervical C1, C2, ini agak nonjol nih. C3, C4, 5, 6, 7 masuk ke tulang thoracic. Titik-titiknya lo bisa pas begitu ya? Jadi sini ada sakit ya. Iya. Ini Itu penyebab banyak. Jadi pertemuan antara jidatnya nggak kencengan kan? Nggak pegangnya. apa-apa. Oke. Pertemuan antara atlas bone tengkorak paling bawah sama C1. Oke. Nah, tapi memang itu banyak orang yang migrain apa dari sini nih. Iya. Akhir-akhir ini emang gue sering suka sakit kepala, gue nggak ngerti kenapa. Alright, no wonder. Kenapa tuh? Ya itu dia, mungkin kita harus adjust. Lihat kiri. Oke, range of motion sih bagus. Lihat kanan. Alright. Lihat ke atas. No problem. Lihat bawah. Oke. Nah, kayak Celine gini, jarang olahraga, gitu kan. Kita harus very careful. Tapi saran aku ya, you have to do some workout. Gue harus workout. Harus. Kenapa? Karena like apa gitu workout kayak gini, pilates, pertama, yoga atau kayak apa? First things first, you have to work on your core. Your core itu involves your
stomach and your back. This is what keeps your body strong. Gitu. Jadi, kalaupun katakan ada tulang-tulang yang bermasalah, your muscle will help. Bahkan banyak orang yang masalah tulangnya cukup parah, tapi karena mereka rajin olahraga itu sangat membantu dan support. Nah, di saat kita nggak olahraga, and then kita duduk sembarangan, tulang kita nggak ada bantuan, jadi hanya benar-benar bergantung sama tulang itu. Jadi, nah udah ngantuk ya? Iya udah mulai. Iya kan, udah mulai bengong banget kan? That's good sih, sebenarnya that's the blood flowing. Oke, lihat ke depan lagi deh kalau gitu. Emang ngaruh ya? Ngaruh banget. Apalagi. Gue pikir karena silau. Apalagi di lo tadi tuh adjustmentnya gede banget karena tulangnya bener bunyinya lengkap. Gitu. Kadang orang tuh cuma 2-3 titik tuh bener-bener bawah, tengah, atas dan bunyinya tuh rek semuanya. Alright. Tidurin. Relax. Tenang. Good. Breathe. Tidurin begini. Alright. Kita mesin shouldernya. Mesin, relax. Tidurin aja. Breathe. Gimana so far? Iya. Mulai anget sih badannya. Oh, masa emang kenapa anget? Mulai merah tuh. Karena blood flow. Kenapa ketawa? Ya karena gue ngerasa ini aja, emang kayak lebih ngambang gitu ya. Iya, karena itu dia, karena adjustmentnya banyak banget. Itu yang aku tadi ceritakan, maksudnya kayak ada temen aku yang kita adjustmentnya saking banyaknya, termasuk yang tulang digebuk-gebuk 3 itu. Jadi so much happen at one time, the body itu kayak blood flow-nya semua kebuka, jadi kayak light-headed karena so much oxygen gitu. Oke. Ya mungkin karena itu kali ya, gue juga kekurangan oksigen mungkin nggak sih? Karena ya bisa aja ke bagian-bagian tertentu. Alasan kenapa sih orang nggak bisa, alasan kenapa orang sakit kepala, migrain, karena kurang oksigen ke otak. Gue tuh selama ini nggak pernah sakit kepala, gue nggak pernah gitu. Tapi akhir-akhir ini gue sering sakit kepala, gue nggak tahu kenapa. Nah, that could be the reason gitu. Mungkin lagi syuting, lagi salah tidur. Ada yang kan kita lagi lemes banget. Dan biasanya gue pagi-pagi tuh kalau bangun ya, gue tuh pasti beginiin badan gue, kretek gitu tuh parah gitu bunyinya, krek gitu. Iya. Ya, itu dia. Jadi mungkin ada bagian tulang ruas yang slip sedikit itu bisa sedikit 1-2 mili aja bisa mempengaruhi sampai aliran darah atau saraf ganti atau aliran darah nggak maksimal. Gitu. Now kita lihat kakinya, kepala di sini, kepala di sini lagi, turun lagi. Alright, kita pastiin lagi ya, the body is straight. Nah ini kan pinggul nih, miring ke kanan nih. Kita ratain, set. Alright. Oke. Lihat posisi lurus ya. Jadi kepalanya lurus. Ini level, ya kan? Nah, ini kita pasti nggak ada yang naik, turun ke pinggulnya rata. Jadi nggak ada yang miring kanan terus. Nah sampai sini kita pegang kaki kayak tadi, kita tarik ke atas. Gimana? Rata full kan? Masa sih? Coba dipoto lagi. You should be happy. Ya, that's why gue mau lihat maksudnya kok bisa tadi nggak rata sekarang jadi rata gitu. Dari atas. Ya. Yang tadi nggak ada yang tadi? Ada. Coba gue mau lihat. Tadi 2 cm. Biasanya kalau udah separah itu aku minta spidol, aku tarik garis. Di mana titik berakhir kaki yang lebih pendek buat bisa ngebedain. Tapi this is perfect, langsung sempurna, lurus. Oh my god, iya. Karena we adjusted all the spots. Yang tadi bunyi itu, krek karena simpelnya begini. Nah, dia luas, ya kan? Nah, setengah mili, 1 mili, setengah mili itu add up sampai ke situ, pinggul apa segala macam. Sekarang walk pasti akan lebih enak. Ku jalan. Ya, but please satu hal, maintain a good posture, ya kan? Gimana tegak gitu? No, it doesn't have to be so tegak, just like this. Karena
Jangan berpikir tulang tuh harus rata. Tulang tuh harus ada lengkungan. Karena tiap kita jalan, dia tuh akan ngeper. Kalau di saat terlalu lurus, itu disk akan rusak diantaranya. Jadi tulang itu from the neck, back, baru dia curve lagi. Itu tulang yang sehat itu curve, tapi nggak over. Jadi pada saat dia jalan, dia semua itu ngeper. Tapi kalau lurus kayak gini, itu malah nggak sehat. Dia dek gitu. Nah, just keep a good posture, sama usahain olahraga. One of the good things adalah plank. Plank? Tahu plank? Iya, tahu dong, tahu dong. Malas banget ya. Just start with 30 detik. Gue sebenarnya bisa plank, bisa sampai bertahan lama gitu kan. Cuman ya malesnya itu untuk. Nah, itu dia. Gak usah lama. 1 menit tiap hari. That's it. Nggak jalan. 1 menit setiap hari itu depan, side gitu. Ya, kalau bisa sama side lebih bagus lagi. Cuman that plank is what keeps the body, the muscle firm untuk kita tahan. Alright? Belum selesai. Masih ada 1 gerakan lagi. The final. Tadi aku mau lihat, itu udah cukup menyembuhkan nggak gitu. Kalau kurang emang ada this one move. Sebenarnya tuh gerakan banyak, tapi kayak kita lihat dulu sampai di tahap itu udah benar belum. Tadi untuk your back sih udah hampir maksimal. Ada yang diangkat itu, kalau belum bisa diangkat, ada yang pakai dengkul, ada apa segala macam. Gue parah nggak sih termasuk? Kalau beda kakinya termasuk yang lumayan, 2 cm itu udah lumayan. Biasanya tuh orang 1 cm, 9 mili, 8 mili, 7 mili ke bawah. 1 mili, 2 mili gitu. 2 cm itu sebenarnya udah cukup mengganggu dan untungnya nggak dipelihara. Nah ini nih, this is titik pas lagi ngeliat ke bawah. This one right. Gue orangnya nggak sombong sih, jadi gue selalu ngeliat ke bawah. Gitu. Apa merendah, sih? Ya? Tapi nggak, it's not that bad sih. Ada yang sampai parah banget bedanya. Ini enggak. Oh, ya? Angkat ke atas kepalanya. Tahan dulu sebentar. Tahan. Right, oke, turun lagi. Oke. Breathe and just relax. Tarik nafas. Buang all the way out. Good. Itu low intensity banget. Oke. Biasanya kaki kan kita pegang. Tapi berasa di sini ya? Iya, nah itu dia. Makanya aku nggak minta dipegang. Kenapa? Kenapa? Karena yang ketarik malah nanti urat kamu atau otot. Ngerti nggak? Karena kan tadi extend. Nah, biasanya kita akan pegang kaki, akan kita tarik. Tapi knowing that kamu jarang olahraga, aku nggak mau kaki dipegang. Karena kalau kaki dipegang, banyak pressure di uratnya. No big problem sih, 2-3 hari it's gone. Tapi ada shock di situ. Sedangkan yang kita cari adalah adjustment untuk tulang. Nah, tapi aku nggak narik terlalu kenceng juga. Kenapa? Karena udah bagus, kaki udah level. Biasanya kalau kaki belum level, tarik itu bisa lebih kencang dari itu? Kalau yang bermasalah, itu kita bisa tarik sampai bunyinya dari awal sampai ke bawah. Gitu? Iya. Wow. Gitu. Dan itu butuhnya 6 bulan sekali. Tadi bunyi nggak? Bunyi. Tadi bunyi? Oke, mungkin next kita bisa lebih kenceng dikit. Setelah